Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman sehat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan besar Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita bisa yang lahir. Pertama-tama saya mohon maaf atas ini ya beberapa perubahan terkait dengan metode pembelajaran teori yang dengan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena akhirnya hanya bisa untuk direkam, kemudian silakan nanti mendengarkan, tidak bisa untuk Zoom dan tidak bisa juga untuk offline. Mohon pemaklumannya dan mohon untuk diikhlaskan apabila ada yang kurang berkenan nanti bisa japri dengan saya, kita solusi untuk seperti apa. Nah, mungkin saya langsung saja. Di sini saya akan menerangkan terlebih dahulu yaitu terkait dengan virus. Mungkin kemarin saya hanya akan mereview ya, karena kemarin sepertinya kelas B sudah banyak sekali yang presentasi terkait dengan virus dan saya kemarin sudah menyimak, tidak terlalu banyak yang harus saya luruskan. Intinya apa yang sudah didapat, apa yang sudah dicari itu insya Allah sudah sesuai dan tidak ada yang eh, salah, bukan salah, kurang tepat atau seperti apa, insya Allah belum ada. Kemudian kemarin juga sudah saya berikan feedback ya. Nah, sekarang mungkin kita mulai saja. Yang pertama yaitu terkait dengan virus. Hmm, Terkait dengan virus ini, saya hanya agak sedikit hmm, ya, alhamdulillah sudah bisa tertayangkan. Yang pertama yaitu terkait dengan virus. Nah, virus di sini eh, adalah maaf, ini sejarah penemuan virus ya. Jadi virus itu kemarin juga sudah sedikit disampaikan oleh teman-teman bahwa ada beberapa terkait dengan virus. Nah, di sini virus itu ditemukan abad ke-19. Semua agen yang menyebabkan penyakit disebut virus. Jadi dulu nggak ada namanya bakteri. Jadi semua penyakit itu disebut virus. Kemudian pada tahun 1892, Dmitri Ivanovsky mempelajari mengenai penyakit mozaik pada tembakau. Dari itu, pada tahun 1898 sampai 1900, Martinus Beijerinck melakukan riset lebih mendalam terhadap penyakit mozaik pada tembakau, yang disimpulkan bahwa penyakit ini disebabkan oleh agen infeksi selain bakteri dan racun, yaitu virus. Pada tahun yang sama, Frederick Lawler dan Paul Frost juga menemukan bahwa penyakit kutu dan mulut pada binatang ternak disebabkan oleh virus, bukan racun. Nah, di sini virus makhluk hidup atau tidak hidup. Nah, pada tahun 1935, virus mosaik tembakau dapat dikristalisasi. Kemudian diketahui bahwa virus hanya terdiri dari protein dan asam nukleat. Hal ini mengasumsikan bahwa virus merupakan agen infeksi yang tidak hidup. Itu pada tahun 1935. Akan tetapi, berkembangnya ilmu pengetahuan, ada lagi pertanyaan nih, virus makhluk hidup atau tidak hidup? Nah, kemudian dijawablah, akan tetapi virus akan melakukan perbanyakan diri setelah menginfeksi sel hidup, memiliki materi genetik yang bersifat informasi genetik, sama seperti makhluk hidup. Akhirnya dijawablah bahwa virus itu merupakan sel hidup atau termasuk makhluk hidup. Tuh. Kemudian virus menyerang organisme atau sel tertentu. Virus akan menginfeksi sel hidup agar dapat berkembang biak. Namun virus akan menyerang organisme tertentu. Tidak semua organisme diserang oleh virus. Jadi virus A itu menyerang seluruh organisme. Tidak. Seperti halnya virus
Contohnya adalah bakteriofag, hanya menyerang bakteri. Virus polio hanya menyerang manusia dan primata. Virus akan menginfeksi sel tertentu, contohnya HIV, hanya menginfeksi sel limfosit T CD4+. Virus rabies hanya menginfeksi sel pada sistem saraf dan otak. Jadi masing-masing virus itu hanya bisa menyerang pada organisme tertentu atau sel tertentu. Seperti contohnya COVID itu kan menyerang pernafasan yaitu paru. Kemudian virus menyerang organisme atau sel tertentu. Membatasi infeksi virus ini disebut pembatasan infeksi virus ini disebut dengan tropisme jaringan sel dan inang. Contohnya ini seperti ini. Influenza menyerang paru-paru dan otak. Kemudian myomavirus menyerang pada kelinci dan manusia. Nah, contoh kasus di kebidanan berdasarkan dari penelitian The Placenta Pathology in Coronavirus Disease 2019, infeksi mother and its impact on pregnancy outcome. Jadi apakah virus coronavirus itu seperti apa dalam menginfeksi ibu yang sedang hamil. Jadi berdasarkan dari penelitian tersebut, tapi penelitian ini masih dalam bentuk deskripsi, bukan suatu bentuk kualitatif ataupun kuantitatif yang menghubungkan ya. Jadi hanya pengamatan. Nah, hasil penelitian studi deskripsi analitik yang ada di atas yang saya sampaikan tadi menyimpulkan bahwa kelainan plasenta pada infeksi coronavirus dikaitkan dengan tingginya insiden bayi lahir mati yang tidak diketahui penyebabnya secara signifikan dan skor Apgar-nya yang lebih rendah. Tetapi untuk menegaskan tersebut perlu tetapi mohon maaf ini salah. Tetapi untuk menegaskan hal tersebut perlu dilakukan studi komparatif. Jadi harus ada mix metodenya, harus dengan data dan lain sebagainya. Ini kan hanya dari data deskripsi saja. Oh, angka kematian bayinya itu pas ibu yang saat corona hamil ternyata melahirkan banyak bayi yang meninggal dan juga banyak bayi yang mengalami Apgar skornya rendah. Tapi itu belum sampai penelitian ini belum sampai mendalam. Oh, kenapa kok Apgar skornya rendah? Apakah benar karena infeksi COVID-nya? Apakah karena dia terinfeksi COVID, kemudian dicek lab, apakah bayi itu juga terinfeksi? Belum sampai di situ penelitiannya. Sehingga dari peneliti mengajukan untuk dilakukan pendalaman informasi dengan cara melakukan penelitian dengan studi komparatif. Seperti itu. Nah, kemudian itu tadi salah satu adalah dari contoh kasus di kebidanan terkait dengan virus ya, virus coronavirus yang menyerang pada ibu hamil. Kemudian virus juga kemarin sudah dibahas oleh kalian yaitu terkait HIV/AIDS. Nah, di HIV/AIDS itu dikenali untuk dihindari. Itu adalah slogan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Nah, satu, samakah HIV dengan AIDS? Apakah gejala HIV? Bagaimana mengetahui HIV atau tidak? Kapan seorang terkena AIDS? 5. Seberapa cepat HIV bisa berkembang menjadi AIDS? Hal ini sebenarnya sudah banyak dibahas oleh teman-teman sekalian pada saat presentasi. Saya hanya mereview. Nah, HIV itu dengan AIDS berbeda. HIV itu adalah menyerang sistem kekebalan tubuh. Akan tetapi kalau AIDS adalah tahapan infeksi HIV yang paling lanjut. Jadi AIDS itu adalah terusan dari HIV. Kalau HIV itu adalah virus yang menyerang sel kekebalan tubuh, AIDS itu ada lanjutan dari HIV. Seperti itu HIV yang sudah tahapan lanjut itu disebut AIDS. Kemudian, apakah gejala HIV? Yaitu HIV itu pada saat awal itu tidak menampakkan gejala. Nah, beberapa orang mengalami gangguan kelenjar dengan efek seperti demam, disertai panas tinggi, gatal, nyeri sendi, pembengkakan pada limfa. Jadi gejalanya itu tidak spesifik. Kemudian yang dapat terjadi antara 6 minggu dan 3 bulan setelah terjadi infeksi. Jadi pada saat terkena HIV itu ada gejala tidak? Tidak langsung ada gejala. Kalau berdasarkan dari sumber ini disampaikan bahwa gejala itu mungkin akan timbul setelah 6 minggu atau 3 bulan
setelah terjadi infeksi. Itu pun juga tidak spesifik. Seperti ketika kita sakit hanya panas, gatal, nyeri sendi, pembengkakan pada limfa. Jadi belum tahu didiagnosisnya itu belum bisa ditegakkan. Gejalanya masih gejala umum. Kemudian, bagaimana mengetahui HIV atau tidak? Yaitu hanya bisa dengan satu cara, yaitu tes HIV. Tetapi ketika misal nih, ada orang berhubungan seksual dengan orang yang sudah terkena HIV, tapi sebelum berhubungan dia nggak tahu. Kemudian setelah berhubungan dia disampaikan, saya itu HIV loh. Seperti itu misalnya. Nah itu ketika orang yang tadi tidak tahu bahwa dia itu berhubungan dengan orang yang ber-HIV AIDS, yang sebelumnya si A itu tidak HIV, si B itu HIV, kemudian berhubungan, si A itu kalau habis berhubungan kemudian esoknya itu langsung tes HIV, dia belum bisa terdetek. Kenapa? Gejalanya saja baru bisa, gejala umum saja baru bisa terjadi itu 6 atau 3 bulan setelah terinfeksi. Kemudian nomor 4, kapan seorang terkena AIDS? Yaitu jangka waktu 8 sampai 10 tahun. Dia. Jadi ketika HIV dia terkena HIV dulu, tes oh dia HIV, ketika dia itu sampai tahapan AIDS itu sampai kapan ketika dia tidak diobati ataupun dia mungkin karena belum ada pengobatan ya hanya menurunkan gejala saja. Itu waktunya adalah 8 sampai 10 tahun. Kemudian seberapa cepat HIV yang bisa berkembang menjadi AIDS? Itu tadi 10 sampai 15 tahun dia itu baru bisa berkembang menjadi AIDS seperti itu. Ya, kemudian ingat, AIDS tidak dapat disembuhkan. Perilaku sehat Anda adalah cara terbaik untuk mencegah penularan. Kemudian satu lagi, jangan terkait dengan penularan HIV/AIDS itu kan sudah pada tahu ya bahwa HIV/AIDS itu bisa ditularkan dengan hubungan seksual, kemudian transfusi darah atau terkena cairan tubuh, misalnya seperti itu. Nah, contoh lagi bahwa ada yang namanya itu hubungan seksual ya. Itu ada yang petting, yaitu tidak dimasukkan. Itu bisa saja juga walaupun ada apa itu namanya? Ada pembatasnya misalnya ketika mereka petting itu juga bisa saja sperma itu masuk karena sperma itu sangat kecil dan diingat sperma itu bisa tahan atau bisa hidup itu 2 kali 24 jam. Jadi itu jangan sehingga misal ada yang melakukan perilaku free sex, terus saya itu tidak berhubungan dengan secara langsung, misalnya tidak dimasukkan, dia hanya petting saja. Loh, tapi kenapa kok saya bisa terkena HIV/AIDS, misalnya seperti itu? Karena diingat ya, dalam tanda kutip, petting itu juga bisa juga beresiko sperma itu masuk ke dalam vagina. Kenapa? Karena ketika orang itu orgasme, perempuan itu pasti akan mengeluarkan lendir. Kemudian ketika orgasme, laki-laki itu akan mengeluarkan sperma. Dan sperma itu bisa saja masuk melalui apa? Bisa saja menembus eh, kain yang mungkin itu untuk pembatas ketika melakukan petting. Kemudian ada juga nih mitos terkait HIV atau AIDS. HIV dapat menular melalui gigitan nyamuk atau serangga lain. Salah. HIV tidak menyebar melalui gigitan nyamuk atau gigitan serangga. HIV dapat menyebar melalui persentuhan secara biasa. Salah. HIV tidak ditularkan oleh kontak sehari-hari dalam kegiatan sosial, sekolah, tempat kerja. HIV juga tidak ditularkan melalui tangan, pelukan, menggunakan toilet, atau minuman dari gelas yang sama pada seseorang yang terinfeksi HIV atau terpapar batuk atau bersih penyandang HIV/AIDS. Kemudian, HIV hanya terjangkit kaum homoseksual dan pengguna narkoba. Salah. Itu juga setiap orang melakukan hubungan seks yang tidak terlindungi, berbagai penggunaan analitik atau diberikan transfusi darah bisa juga terinfeksi HIV. Seseorang yang terkena HIV dapat dilihat dari penampilannya. Tidak. Kita tidak dapat mengetahui apakah seorang menyandang HIV atau AIDS hanya dengan melihat penampilan mereka. Seseorang yang terkena HIV bisa saja nampak sehat dan merasa baik-baik saja. Namun mereka tetap dapat menularkan HIV. Jadi jangan don't judge by the cover.
Nah, jalur cepat itu kalau dari Kementerian Kesehatan itu dengan slogan jalur cepat top, percepatan strategi temukan, obati, pertahankan. Nah, di sini itu tadi terkait HIV. Tadi sudah kita terkait dengan coronavirus, HIV, sekarang yaitu peningkatan resiko mikrosefalus akibat infeksi virus Zika pada kehamilan. Jadi ada juga namanya virus Zika. Virus Zika ini dulu pada tahun sekitar 2016-an kalau tidak salah itu boomingnya ya virus Zika. Karena memang ada penemuan di Brazil kalau dulu bahwa terkena adanya virus Zika yaitu yang menyebabkan mikrosefal yaitu kepalanya kecil. Ah, terus di Indonesia itu kan merupakan negara tropis, itu sangat beresiko tinggi karena virus Zika itu dari penelitian ini bahwa si virus Zika itu ditularkan dari nyamuk Aedes aegypti. Aedes aegypti. Nah, sekarang kita pertanyaan nih, apa itu virus Zika, bagaimana penularannya, apa gejalanya, apa akibatnya? Nah, virus Zika merupakan anthropoborne virus atau arbovirus yang berasal dari famili Flaviviridae. Genus Flavivirus dengan vektor nyamuk Aedes aegypti. Tadi saya menyatakan Indonesia resiko tinggi karena Aedes aegypti di Indonesia itu tinggi karena negara tropis. Virus Zika ditemukan pertama kali di tubuh monyet tahun 1947 di hutan Zika, Uganda. Lalu ditemukan pada manusia tahun 1952. Indonesia yang merupakan negara wilayah tropis endemis demam berdarah berisiko tinggi terkena penyebaran virus Zika. Lembaga Eijkman telah mencatat dari tahun 1981 sampai 2016 terdapat 5 kasus virus Zika ditemukan di Indonesia. Bagaimana penularannya? Yaitu bisa dengan melalui gigitan nyamuk yang sudah terinfeksi dari Aedes aegypti di daerah tropis. Kemudian virus Zika juga ditularkan dari ibu ke janin selama kehamilan melalui kontak seksual, transfusi darah, produk darah, dan transplantasi organ. Apa gejalanya? Masa inkubasi penyakit Zika ini tidak jelas secara pasti. Gejalanya mirip dengan infeksi abrovirus lain seperti demam berdarah, diantaranya demam, ruam konjungtivitis, nyeri otot dan sendi, malaise, dan sakit kepala. Gejala ini biasanya ringan dan berlangsung selama 2-7 hari. Sebagian besar kasus malah tidak menunjukkan gejala. Apa akibatnya? Yaitu bisa terjadi mikrosefal kongenital pada bayi baru lahir dari ibu yang sudah terinfeksi Zika sebelumnya. Seperti ini. Nah, di sini ini baby with microcephaly, baby with several microcephaly. Nah, mungkin dari saya itu saja terkait dengan virus. Kemudian ada satu lagi yang mungkin saya akan menyampaikan yaitu terkait dengan infeksi terkait dengan IMS dan TOP. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa di-list pertanyaannya, kemudian bisa dijabarkan ke saya. Insya Allah nanti akan saya jawab seperti itu. Kita lanjutkan, yaitu kita sekarang belajar terkait dengan IMS dan TORC. IMS dan TORC ini sebenarnya sudah beberapa kita bahas juga dari teman-teman sekalian pada saat presentasi ya. Di sini saya hanya juga akan mereview saja dan ada beberapa tambahan. Nah, di sini terkait dengan patofisiologi penyakit IMS dan TORC dengan ibu. Nah, di sini patofisiologinya ya. Patofisiologi gangguan sistem reproduksi dulu di sini kita akan belajar itu. Kenapa? Karena kita akan berbicara terkait dengan IMS, penyakit infeksi menular seksual (IMS) yang merupakan penyakit seksual yang disebabkan oleh hubungan seksual yang tidak sehat yang menyebabkan kelainan dan gangguan pada alat reproduksi baik pria maupun wanita. Penularan IMS dapat terjadi baik secara vaginal, oral, anal maupun petting.
IMS dapat mengalami komplikasi yang lebih parah kepada penderita meliputi kanker di bagian kelamin dan anal, janin di luar rahim, infeksi janin dan bayi, kecacatan, keguguran prematur, penularan HIV, penurunan produktivitas alat reproduksi. Bahkan berdasarkan WHO 2019 memperkirakan bahwa ada 376 juta kasus IMS di seluruh dunia. Hal ini diambil dari Buletin Penelitian Kesehatan dari penelitinya Magdalena 2020. Jadi kemudian etiologinya bagaimana sih IMS itu bisa menular? Etiologi dari IMS berasal dari berbagai mikroorganisme patogen seperti bakteri pada IMS sifilis yang kemarin kita sudah ada yang menyampaikan juga, dan gonorrhea, fungi, virus pada IMS HIV dan herpes. Parasit pada parasit berupa kutu. Kemudian infeksi gonorrea disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae, ditandai dengan adanya kencing nanah berwarna kuning kental dan nyeri pada pria. Sedangkan pada wanita tidak menunjukkan gejala. Penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi berupa kemandulan, kecacatan pada janin dan bayi, HIV. Infeksi klamidia disebabkan oleh bakteri patogen Chlamydia trachomatis yang ditandai dengan adanya cairan encer dari alat reproduksi, nyeri, dan perdarahan. Namun total 70% wanita yang menderita infeksi tersebut belum dideteksi adanya gejala pada awal. Penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi berupa pneumonia, peradangan mata, kemandulan, gonorrea, dan HIV. Nah, itu tadi terkait dengan IMS. Nah, sekarang kita akan masuk dengan penyakit infeksi TORC. TORC itu terdiri dari singkatan toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus, herpes simplex. Patofisiologi TORC penularan ookista Toxoplasma gondii terjadi dengan menelan jaringan yang terinfeksi atau menghirup partikel tinja. Jadi pada saat ibu itu bilang ruangannya tempatnya itu bersih, tapi ternyata dia memelihara kucing. Nah, dari kucing itu dia kan buang air BAB-nya mungkin sembarangan atau tidak dijadikan satu. Nah, itu ketika satu kucing itu sudah memiliki bibit virus, kemudian nanti juga bisa bibit virus, kemudian tidak ditangani dengan bagus, dia buang air besar sembarangan, kencing sembarangan, akhirnya dari udara itu dia juga bisa menularkan. Ketika ibu itu menghirup, dia punya peliharaan kucing yang tidak sehat, dia menghirup, di situ dia bisa terkena toksoplasma. Nah, kemudian toksoplasma ini biasanya paling sering terjadi pada trimester ketiga kehamilan. Sifilis ditularkan melalui plasenta atau vertikal di jalan lahir. Tingkat penularannya lebih dari 80% pada ibu yang baru terinfeksi. Rubella ditularkan ke ibu melalui aerosol dan ke janin melalui plasenta. Aerosol itu udara ya. CMV menular ke ibu melalui transfusi darah, transplantasi organ, dan paling sering melalui paparan selaput lendir. Kemudian melewati baik melalui plasenta, jalan lahir, atau ASI ke janin atau ke neonatus. Tingkat infeksi CMV pada infeksi primer telah lama diusulkan lebih dari pada infeksi sekunder, tetapi ada beberapa analisis baru-baru ini bahwa mungkin tidak sepenting yang diperkirakan sebelumnya. HSV menular ke ibu melalui kontak seksual dan kemudian ke janin melalui infeksi menaik atau paparan selama proses kelahiran. Naik atau paparan selama proses kelahiran. Infeksi primer ibu selama trimester ketiga memiliki persentase infeksi neonatus tertinggi. Jadi ketika dia itu terinfeksi pada trimester 3, itu lebih memiliki resiko
dampaknya ke neonatus itu lebih tinggi daripada trimester ke-1 atau ke-2. Penularan HIV ke bayi dapat terjadi baik secara transplasenta di dalam lahir, selama persalinan, atau melalui pajanan ibu pasca bersalin, yaitu melalui ASI. Sehingga ibu-ibu kalau misalnya yang mengalami HIV/AIDS, kemudian dicek bayinya dia juga HIV/AIDS, dia memberikan ASI tidak masalah. Tetapi ketika dia di HIV, kemudian bayinya itu tidak terinfeksi HIV, maka dia tidak boleh untuk diberikan ASI. Nah, pada ibu hamil yang mengalami infeksi primer, mula-mula akan terjadi parasitemia. Kemudian darah ibu yang masuk ke dalam plasenta akan menginfeksi plasenta atau plasentitis. Infeksi parasit dapat ditularkan ke janin secara vertikal. Takizoid yang terlepas dan akan berproliferasi dan menghasilkan fokus-fokus nekrotik yang menyebabkan nekrosis plasenta dan jaringan sekitarnya, sehingga membahayakan janin di mana dapat terjadi eksplosi kehamilan atau aborsi. Nah, di sini tadi akan saya sampaikan ya, tadi ada terkait beberapa kecacatan yang kemungkinan bisa terjadi dan berapa persentase yang mungkin bisa terinfeksi itu trimester 1, 2, 3 itu beresiko di mana ketika dia terinfeksi. Nah, ibu hamil dengan TORC itu akan bisa menyebabkan cacat fisik dan mental pada bayi, keguguran, kelainan kongenital. Yang sering dialami itu, TORC itu bisa menyebabkan mikrosefal atau makrosefal atau kelainan bawaan seperti kalau gangguan mental, yaitu seperti terjadinya apa itu Down syndrome. Nah, congenital rubella syndrome atau CRS atau fetal rubella syndrome merupakan gabungan beberapa keabnormalan fisik yang berkembang pada bayi sebagai akibat infeksi rubella. CRS dapat mengakibatkan terjadinya abortus, bayi lahir mati, prematur, dan cacat apabila bayi telah hidup. Nah, yang dimaksud CRS ini adalah gabungan ya. Nanti di bawah akan saya terangkan. Yang dimaksud gabungan itu seperti apa? Karena nanti akan ada klasifikasinya. Nah, kemudian ini terkait dengan paparan atau risiko infeksi CRS ini. Apabila terjadi infeksi rubella, infeksi pada usia 15 sampai 30 minggu usia kehamilan itu bisa mencapai 30% atau 10 sampai 20% resiko janin terinfeksi. Ya, kita bandingkan nih dengan yang kehamilannya itu 0 sampai 12 minggu usia kehamilan, itu bisa terjadi resiko pada janin itu 80 sampai 90% terinfeksi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena pada fase 0 sampai 12 bulan, minggu, itu adalah fase organogenesis. Kalau sudah mencapai 15 sampai 30 minggu, itu sudah terjadi organogenesis, tinggal pembentukan organ-organnya. Sehingga resikonya lebih rendah daripada ketika terpapar di awal trimester. Ya, di awal minggu kehamilan. Nah, terus di sini bayi didiagnosis CSR itu seperti apa? Diingat ya, CRS adalah congenital rubella syndrome. Gabungan beberapa keabnormalan fisik yang berkembang pada bayi akibat infeksi virus rubella. Bayi didiagnosis CRS. Maaf ya, di sini sebentar. Saya ini kan. Ini bukan CRR. CRS. CRS itu ada dua gejala, dikriteriakan A atau satu kriteria dan satu kriteria B. Jadi ada dua kriteria. Kriteria A itu apa saja? Adanya katarak, glaukoma, penyakit jantung, kemudian adanya kehilangan pendengaran, pigmentasi retina. Itu dikategorikan akibat dari rubella yang kriteria A. Kalau kriteria B itu bayi yang lahir dengan purpura, splenomegali, jaundice, mikrosefali, retardasi mental, meningosefal, dan radioles bone disease tulang tampak gelap dan pada hasil ronsen. Nah, bayi dikatakan CRS apabila ada dua
kriteria, yaitu satu kriteria A itu dia punya, satu kriteria B dia punya. Contoh, bayi yang mengalami penyakit jantung bawaan dengan eh, Down syndrome. Itu kan sudah ada nih. Adanya jantung bawaan dan satunya adalah retardasi mental. Retardasi mental itu salah satunya adalah Down syndrome. Tapi kalau bayi hanya penyakit jantung bawaan, dia memiliki kelainan jantung bawaan tanpa ada gangguan yang lain, dia tidak bisa didiagnosis sebagai CRS. Seperti itu. Nah, beberapa kasus hanya mempunyai satu gejala dan kehilangan pendengaran merupakan cacat paling umum yang ditemukan di bayi dengan CRS. Definisi kehilangan pendengaran menurut WHO adalah batas pendengaran lebih dari sama dengan 26 desibel yang tidak dapat disembuhkan dan bersifat permanen. Pemeriksaan serologi merupakan pemeriksaan yang sangat dianjurkan. Pemeriksaan antibodi IgM spesifik ditunjukkan untuk setiap neonatus dengan berat badan lahir rendah yang juga memiliki gejala klinis rubella awal. Adanya IgM di bayi tersebut menandakan bahwa ia telah terinfeksi secara bawaan karena antibodi ini tidak dapat melalui perbatasan barrier plasenta. Nah, mungkin dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada kekurangan dalam menyampaikan dan mungkin kurang fokus atau seperti apa, saya mohon maaf. Terkait dengan IMS dan rubella ini, mohon nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan ke saya ya. Nah, terkait dengan yang tadi saya sampaikan ini, tadi. Nah, tadi ya di sini sifilis ditularkan melalui plasenta atau secara vertikal di jalan lain. Tingkat penularan itu 80% pada ibu yang baru terinfeksi. Jadi tingkat penularannya lebih tinggi ketika ibu baru saja terinfeksi. Kemudian dibaca lagi terkait dengan tahapan infeksi ya. Sudah saya berikan di pelajaran yang lain. Nah, mungkin dari saya itu saja. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa dikomunikasikan ke saya, di list dulu, kemudian bisa dijabri melalui WA.